Silahkan kau perintahkan istri mudamu untuk mengurus ibumu yang sakit. Apakah bisa sabar sepertiku? Apakah dia bisa menjadi istri yang lebih baik dariku? Malam itu, angin bertiup lembut, menggoyangkan tirai jendela kamar Az-Zahra. Ia duduk di tepi ranjang dengan tatapan kosong keluar jendela. Cahaya lampu jalan yang redup memantulkan bayangan samar di kaca, seolah menggambarkan perasaan yang menggelayuti hatinya. Di sisi lain kamar, koper besar masih terbuka dengan pakaian yang belum tertata. Tadi sore, ia baru saja kembali ke rumah ini setelah 3 hari menemani ibu mertuanya yang sakit di rumah sakit. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya jauh lebih penat. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, namun hatinya terasa berat. Suara langkah kaki mendekat dari luar kamar, dan tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang pria dengan perawakan tinggi dan raut wajah yang dulu begitu ia cintai kini berdiri di ambang pintu. Fathir, suaminya. Az-Zahra. Suara Fathir terdengar ragu. Az-Zahra tak segera menoleh. Ia hanya menggenggam erat ujung kerudungnya, berusaha menahan sesuatu yang hampir meluap dari dalam dirinya. Bagaimana kondisi ibu? Lanjut Fathir, melangkah masuk ke kamar. Pertanyaan itu membuat Az-Zahra mendengus pelan. Ia menoleh, menatap suaminya dengan mata yang menyiratkan kepenatan dan luka yang terpendam. Kau menanyakannya sekarang? Suaranya terdengar pelan, namun syarat makna. Fathir menghela napas, lalu duduk di kursi dekat meja rias. Tangannya saling bertaut, tampak gelisah. Aku hanya ingin tahu. Az-Zahra tertawa kecil, tapi ada kepahitan di sana. Kau hanya ingin tahu, Fathir? Setelah berhari-hari aku mengurus ibumu sendirian, tanpa satupun pesan darimu. Fathir terdiam. Az-Zahra berdiri, berjalan pelan ke arah koper yang belum ia tata. Jemarinya menyentuh pakaian yang masih terlipat rapi, seolah menyentuh semua kenangan yang perlahan berubah menjadi duri di hatinya. Selama ini aku bersabar, Fathir, lanjutnya dengan suara yang lebih lirih. Aku bersabar menghadapi sifat ibumu yang sering menyalahkanku. Aku bersabar merawatnya di saat kesehatannya terus menurun. Aku bersabar ketika kau mulai berubah. Fathir menunduk, tak bisa menyangkal kata-kata itu. Tapi Az-Zahra tak berhenti di sana. Ia berbalik, menatap suaminya dengan sorot mata yang penuh luka. Sekarang, silakan, katanya dengan suara yang lebih tegas. Perintahkan istri mudamu itu untuk mengurus ibumu yang penyakitan. Apakah dia bisa sabar sepertiku? Fathir terdiam. Kata-kata Az-Zahra menghantamnya lebih keras daripada yang ia duga. Istri mudanya? Sejujurnya, ia tahu percakapan ini tak bisa dihindari lagi. Ia hanya tak menyangka akan mendengar ucapan setajam itu dari Az-Zahra, wanita yang selama ini selalu menahan diri, selalu mengalah, dan selalu ada untuknya bahkan ketika ia mulai berubah. Az-Zahra berdiri tegak di depannya, menunggu jawaban. Tapi Fathir tak tahu harus berkata apa. Semua yang ingin ia jelaskan terasa kosong, seolah tak ada kalimat yang bisa membuatnya tampak benar di hadapan wanita yang telah begitu banyak berkorban untuknya. Suara napas Az-Zahra terdengar berat, seperti menahan sesuatu yang begitu lama mengganjal di dadanya. Apa kau kira aku tidak tahu? Lanjutnya dengan nada yang lebih tenang, namun justru terasa lebih menusuk. Apa kau kira aku tidak melihat bagaimana kau berubah? Bagaimana kau semakin jauh? Bagaimana kau mulai memberi perhatian pada orang lain lebih dari yang kau berikan padaku? Fathir menutup matanya sesaat, seolah berharap ketika ia membukanya kembali, semua ini hanyalah mimpi buruk yang bisa ia hindari. Tapi ini nyata, dan Az-Zahra telah melihat semuanya. 5 bulan lalu. Hari itu, Az-Zahra duduk di ruang tamu rumahnya yang sederhana namun nyaman.
Ia baru saja selesai menyeduh teh hangat untuk ibu mertuanya yang tengah beristirahat di kamar. Sejak kondisi kesehatan mertuanya menurun, hampir setiap hari ia harus bolak-balik mengurus keperluannya, dari memberi makan, menyiapkan obat, hingga membantunya ke kamar mandi. Tak ada keluhan dari bibirnya. Ia sudah menganggap Ibu Fathir seperti ibunya sendiri, meskipun wanita itu tidak selalu memperlakukannya dengan baik. Namun, akhir-akhir ini, ada sesuatu yang membuat hatinya gelisah. Fathir berubah. Ia tak lagi sehangat dulu. Pulang semakin malam. Percakapannya dengan Az-Zahra semakin sedikit. Seringkali hanya sekadar jawaban singkat, tanpa kehangatan seperti sebelumnya. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai menjaga jarak. Az-Zahra bukan wanita yang mudah curiga. Ia selalu berusaha berpikir positif, mencoba meyakinkan diri bahwa Fathir hanya sibuk dengan pekerjaannya. Namun, malam itu, semua dugaannya terjawab. Ketika ia tanpa sengaja melihat layar ponsel Fathir yang tergeletak di meja, dengan pesan yang masih terbuka. Aku rindu. Kapan kita bisa bertemu lagi? Az-Zahra merasa dunia seakan berhenti berputar. Pesan itu dikirim oleh seorang wanita bernama Rina. Tangannya gemetar. Matanya menelusuri isi percakapan mereka. Percakapan yang telah berlangsung lama. Kata-kata mesra yang tak pernah lagi ia dengar dari Fathir. Janji pertemuan yang mereka atur dengan penuh kerinduan. Saat itu, ia hanya bisa duduk terpaku, menatap layar ponsel suaminya dengan dada yang bergemuruh. Jadi, ini alasannya. Ini alasan mengapa Fathir berubah. Dan kini, setelah 5 bulan berlalu, setelah ia menahan diri dalam diam, setelah ia terus bersabar bahkan ketika hatinya hancur, ia akhirnya mengucapkannya. Kembali ke masa kini. Fathir masih tak mampu berkata apa-apa. Az-Zahra menatapnya lama, sebelum akhirnya ia menghela napas pelan dan berkata, kalau kau benar-benar mencintainya, silakan buktikan. Perintahkan dia untuk menggantikan aku. Urus ibumu yang sudah kubantu selama ini. Aku ingin tahu, bisakah dia bersabar sepertiku? Fathir masih diam, tapi sorot matanya mulai berubah. Ada ketakutan di sana. Takut kehilangan sesuatu yang seharusnya ia jaga sejak awal. Fathir merasakan tenggorokannya kering. Kata-kata Az-Zahra bergema di kepalanya, mengusik sesuatu yang selama ini ia abaikan. Selama ini, ia mengira bisa mengulur waktu, bisa terus menyembunyikan semuanya tanpa harus menghadapi pertanyaan seperti ini. Tapi kini, Az-Zahra sudah tahu. Ia sudah tahu, dan ia sudah lelah. Az-Zahra menunggu jawaban, tetapi Fathir hanya menunduk. Ia tak berani menatap mata wanita yang selama ini telah menjadi bagian dari hidupnya. Suasana di kamar terasa begitu sunyi, tetapi bukan sunyi yang nyaman. Sunyi ini penuh ketegangan, penuh luka yang tak terucap. Setelah beberapa saat, Az-Zahra akhirnya menghela napas. Sudah kuduga, katanya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Kau bahkan tak bisa menjawab. Fathir mengepalkan tangannya. Zahra, aku. Az-Zahra mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan beri aku alasan, Fathir. Matanya kini menatap tajam. Aku hanya ingin tahu satu hal. Apakah kau benar-benar mencintainya? Fathir menahan napas. Pertanyaan itu menamparnya lebih keras daripada yang ia duga. Cinta? Apa yang sebenarnya ia rasakan? Ia memang merasa nyaman dengan Rina. Wanita itu datang di saat pikirannya penat, di saat pernikahannya dengan Az-Zahra terasa semakin berat karena tuntutan dan tekanan hidup. Rina memberinya ruang untuk tertawa, untuk merasa bebas. Tapi apakah itu cinta? Fathir tidak bisa menjawab. Az-Zahra memperhatikan ekspresinya. Rahangnya mengeras, tetapi bukan karena marah, melainkan karena perasaan yang semakin lama semakin jelas dalam hatinya. Sudah cukup. Az-Zahra akhirnya bersuara,
Suaranya lebih dingin dari sebelumnya. Aku tidak perlu mendengar jawabanmu. Ia berbalik, melangkah ke arah lemari dan mulai mengambil beberapa pakaian dari dalamnya. Fathir mengerutkan kening. Kau mau kemana? Az-Zahra tidak langsung menjawab. Ia melipat satu persatu bajunya dengan gerakan tenang, nyaris seperti sedang mengulur waktu. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menjawab tanpa menoleh. Pulang. Fathir tercekat. Apa maksudmu? Az-Zahra menghentikan gerakannya, lalu menoleh perlahan. Aku sudah cukup bersabar. Fathir, aku bertahan bukan karena aku tidak tahu. Aku bertahan karena aku berharap kau masih menghargai semua yang kita lalui bersama. Ia menatap suaminya dalam-dalam. Tapi sekarang, aku sadar, aku hanya berjuang sendirian. Fathir merasa dadanya sesak. Zahra, dengarkan aku dulu. Untuk apa? Az-Zahra tersenyum kecil, tetapi senyuman itu tidak lagi hangat seperti dulu. Untuk mendengar lebih banyak kebohongan? Untuk mendengar alasan yang bahkan kau sendiri tidak yakin? Fathir terdiam. Az-Zahra kembali melipat bajunya, memasukkan beberapa ke dalam koper. Aku lelah. Fathir, aku lelah menjadi istri yang kau abaikan. Aku lelah menunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang. Fathir bangkit dari kursinya, mendekati Az-Zahra. Zahra, aku tidak ingin kau pergi. Az-Zahra menatapnya dengan sorot yang sulit dibaca. Kalau kau tidak ingin aku pergi, seharusnya kau tidak membiarkan aku merasa sendirian. Fathir terdiam. Di luar kamar, suara jam berdenting, menandakan waktu terus berjalan. Az-Zahra melanjutkan berkemas. Dan Fathir hanya bisa berdiri di sana, menyadari untuk pertama kalinya bahwa mungkin ia benar-benar akan kehilangannya. Fathir berdiri mematung di tempatnya. Pikirannya berkecamuk, tetapi bibirnya tetap terkunci. Ia ingin mengatakan sesuatu, apapun yang bisa membuat Az-Zahra berhenti mengemasi barangnya. Tapi entah kenapa, suaranya seakan tertahan di tenggorokan. Az-Zahra, di sisi lain, tetap tenang. Jemarinya terampil melipat pakaian, memasukkannya satu persatu ke dalam koper. Gerakannya tidak tergesa-gesa, seolah ia sudah memikirkan keputusannya sejak lama. Keheningan di antara mereka terasa menyesakan. Fathir akhirnya menghela napas, lalu berkata, Zahra, kita bisa bicara baik-baik. Az-Zahra menghentikan gerakannya sejenak. Ia menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Apa yang perlu dibicarakan? Fathir. Suaranya datar. Kau mengkhianatiku. Aku tahu itu, dan kau pun tahu. Fathir menelan ludah. Aku. Az-Zahra menoleh, menatapnya dengan mata yang tak lagi penuh cinta seperti dulu. Ada luka di sana. Luka yang dalam. Apa? Tanyanya pelan. Apa kau ingin meminta maaf? Atau kau ingin berjanji akan berubah? Fathir menggigit bibirnya. Karena kalau itu yang ingin kau katakan, aku sudah mendengarnya berkali-kali, lanjut Az-Zahra. Dulu, saat pertama kali kau mulai berubah, aku menunggu. Aku mencoba memahami. Aku berharap kau hanya sedang lelah. Az-Zahra menelan ludah, menahan emosi yang mulai menyeruak. Tapi semakin lama, aku sadar aku hanya menipu diriku sendiri. Fathir mengusap wajahnya dengan kasar. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, Zahra. Az-Zahra tertawa kecil, getir. Tidak bermaksud? Lalu apa namanya ini? Fathir membuka mulut, tetapi tak ada kata yang keluar. Az-Zahra kembali menatap koper yang hampir penuh. Jemarinya berhenti di atas tumpukan pakaian. Kau tahu, Fathir, katanya dengan suara lebih lirih. Aku bisa menerima banyak hal.
Aku bisa menerima jika kau sibuk, jika kau lelah, jika kau butuh waktu sendiri. Ia menoleh, menatap suaminya. Tapi aku tidak bisa menerima jika aku tidak dihargai. Fathir terdiam. Kau memilih jalanmu sendiri, Fathir, lanjut Az-Zahra. Dan aku memilih jalanku. Az-Zahra menutup koper dengan suara berisik yang terdengar nyaring di ruangan sunyi itu. Fathir mulai panik. Tunggu, Zahra. Tapi Az-Zahra sudah menarik koper itu dan berbalik menuju pintu. Saat itulah, Fathir tanpa sadar bergerak. Tangannya mencengkeram pergelangan Az-Zahra, menghentikannya. Jangan pergi. Az-Zahra terdiam di tempat. Fathir menatapnya penuh harap. Aku. Napasnya memburu. Aku tidak bisa kehilanganmu. Az-Zahra menghela napas panjang. Ia menatap genggaman tangan Fathir di pergelangannya, lalu perlahan, dengan lembut, melepaskannya. Kau sudah kehilanganku sejak lama, Fathir, katanya pelan. Dan dengan itu, Az-Zahra melangkah keluar, meninggalkan Fathir dalam keheningan. Fathir berdiri terpaku di ambang pintu. Langkah Az-Zahra semakin menjauh. Roda koper berderit di lantai rumah yang selama ini mereka tinggali bersama. Rasanya tak nyata, seakan waktu berjalan lebih lambat, seakan setiap detik terasa berat. Lalu, suara pintu depan terbuka. Jantung Fathir berdegup keras. Ia harus menghentikannya. Ia harus mengatakan sesuatu. Apa saja. Tapi bibirnya terasa keluh. Az-Zahra melangkah keluar tanpa menoleh. Hembusan angin malam menyapu wajahnya, membawa serta perasaan yang bergejolak di dalam dadanya. Ia tak menyangka akhirnya ia benar-benar sampai di titik ini. Titik di mana ia harus memilih meninggalkan seseorang yang pernah menjadi dunianya. Langit malam mendung. Cahaya bulan samar tertutup awan. Rumah yang dulu terasa hangat kini hanya terasa dingin. Fathir akhirnya tersadar dari kebisuannya. Ia bergegas keluar, memanggil, "Zahra, tunggu." Az-Zahra berhenti, tapi ia tidak menoleh. Fathir mendekat. Napasnya berat, dadanya sesak. "Jangan pergi." Hening. Lalu, dengan suara yang tenang namun penuh ketegasan, Az-Zahra bertanya, "Kenapa?" Fathir membuka mulut, tapi tak ada jawaban yang keluar. Kenapa? Ia ingin mengatakan bahwa ia masih mencintainya, bahwa ia menyesal, bahwa ia tidak bisa hidup tanpanya. Tapi, benarkah itu yang ia rasakan? Ataukah ia hanya takut kehilangan seseorang yang selama ini setia bertahan? Az-Zahra perlahan menoleh. Matanya menatap dalam, seakan mencari sesuatu di wajah Fathir. "Jika aku tinggal, apakah sesuatu akan berubah?" Fathir tercekat. "Apa kau bisa menjamin aku tidak akan kembali merasa sendirian? Apa kau bisa menjamin aku tidak akan terus dibanding-bandingkan dengan wanita itu?" Az-Zahra tersenyum miris. "Atau, kau hanya takut sendirian?" Fathir terdiam. Dadanya sesak, tapi ia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Az-Zahra melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai suaminya. Bukan lagi sebagai pria yang ia percayai selama ini. Melainkan sebagai seseorang yang telah mengecewakannya, hingga tak ada lagi harapan tersisa. Suara mesin mobil terdengar. Sopir yang tadi dipesan Az-Zahra tiba di depan gerbang. Wanita itu menarik napas dalam, lalu mendorong kopernya mendekati mobil. Dan Fathir hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan Az-Zahra pergi. Suara pintu mobil terbuka. Az-Zahra berdiri sejenak, menarik napas dalam. Udara malam terasa dingin, menusuk kulitnya, tapi tidak sedingin hatinya saat ini. Sopir menatapnya dari kursi depan. "Ibu Az-Zahra." Az-Zahra mengangguk pelan. Tangannya sedikit gemetar saat hendak membuka pintu.
Tapi sebelum ia sempat masuk, suara Fathir kembali terdengar. "Zahra." Nada suaranya kali ini terdengar berbeda. Tidak lagi penuh kepanikan seperti tadi. Ada sesuatu yang lebih dalam. Entah itu kesadaran, atau justru keputusasaan. Az-Zahra menggenggam pegangan pintu mobil, namun tetap diam. Fathir melangkah mendekat. Ia tidak ingin ini berakhir seperti ini. Ia tidak ingin Az-Zahra pergi dengan perasaan yang penuh luka. Tapi kata-kata apa yang harus ia ucapkan? Selama ini, ia berpikir bahwa Az-Zahra akan selalu ada. Bahwa wanita itu akan terus bertahan, meskipun ia telah mengabaikannya. Ia terbiasa dengan kehadiran Az-Zahra yang selalu merawatnya, mengurus ibunya, menjaga rumah, memastikan semuanya berjalan dengan baik. Sekarang, untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa semua itu bisa berakhir. Bahwa ada batas bagi kesabaran Az-Zahra. Fathir menarik napas panjang. Suaranya lebih lirih saat ia berkata, "Aku tahu aku sudah mengecewakanmu." Az-Zahra tetap diam. "Aku tahu aku salah," lanjutnya, dengan nada lebih berat. "Tapi aku tidak pernah berpikir kau benar-benar akan pergi." Az-Zahra akhirnya menoleh, menatapnya dengan sorot mata yang sulit ditebak. Ada kelelahan di sana, ada luka yang dalam, tapi juga ada sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat Fathir merasa semakin takut. "Kau mengira aku tidak akan pernah pergi, kan?" Suara Az-Zahra terdengar pelan, tetapi menusuk. "Kau mengira aku akan terus bertahan, tak peduli seberapa besar kau menyakitiku." Fathir menunduk. Ia tidak bisa menyangkalnya. Az-Zahra menarik napas, lalu berkata dengan nada yang lebih tenang, "Aku tidak pergi karena aku ingin menyakitimu, Fathir." Ia menatap Fathir dalam-dalam. "Aku pergi karena aku akhirnya memilih untuk tidak lagi menyakiti diriku sendiri." Kata-kata itu membuat Fathir merasa dadanya semakin sesak. Az-Zahra tidak marah. Ia tidak berteriak, tidak menangis, tidak memohon agar Fathir berubah. Ia hanya melepaskan. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Fathir ingin mengatakan sesuatu. Apapun. Sesuatu yang bisa membuat Az-Zahra berubah pikiran. Tapi otaknya terasa kosong. Dan lidahnya keluh. Sopir membersihkan tenggorokannya pelan, memberi isyarat bahwa mereka harus segera berangkat. Az-Zahra tersenyum tipis, lalu berkata, "Jaga dirimu, Fathir." Ia masuk ke dalam mobil, menutup pintunya. Fathir hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan mobil itu perlahan menjauh. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Malam itu terasa lebih sunyi daripada biasanya. Fathir masih berdiri di ambang pintu, menatap jalanan kosong di depan rumahnya. Mobil yang membawa Az-Zahra sudah lama menghilang di tikungan, namun ia masih terpaku di tempat, seolah tidak bisa menerima kenyataan bahwa wanita itu benar-benar telah pergi. Dadanya terasa sesak. Rumah yang dulu terasa hangat kini begitu dingin. Ia melangkah masuk dengan berat, menutup pintu di belakangnya. Sun. Tak ada lagi suara langkah Az-Zahra. Tak ada aroma khas teh yang biasa diseduhnya setiap malam. Tak ada kehadiran yang selama ini tanpa sadar selalu ia anggap ada. Fathir melangkah ke ruang tamu. Matanya terpaku pada secangkir teh yang masih mengepul di atas meja. Itu teh yang dibuat Az-Zahra sebelum akhirnya memutuskan pergi. Ia duduk perlahan, meraih cangkir itu, merasakan sedikit kehangatan yang masih tersisa di permukaannya. Ia mendekatkannya ke bibir, lalu terhenti. Tiba-tiba, suara bel rumah berbunyi. Fathir mengernyit. Sudah larut malam. Siapa yang datang di saat seperti ini? Ia bangkit, berjalan ke pintu, dan membukanya. Di ambang pintu, berdiri seorang wanita dengan senyum mengembang di wajahnya. Rina, istri mudanya. Rina menyilangkan tangan di dadanya. Ekspresinya santai. Akhirnya,
Aku bisa masuk rumah ini tanpa perlu bersembunyi. Suaranya terdengar menggoda. Fathir menatapnya tanpa ekspresi. Biasanya, kehadiran Rina akan membuatnya bersemangat, membuatnya merasa muda kembali, seperti ada gairah baru yang membakar hidupnya. Tapi malam ini, melihat Rina justru membuat perutnya terasa mual. Karena tiba-tiba, untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu. Rina adalah sesuatu yang ia inginkan. Tapi Az-Zahra adalah sesuatu yang ia butuhkan. Dan ia baru menyadarinya ketika semuanya telah terlambat. Fathir berdiri di ambang pintu, menatap Rina tanpa ekspresi. Perempuan itu tampak segar seperti biasa, dengan rambut panjangnya yang tergerai sempurna, bibir merah yang tertarik membentuk senyum, dan tatapan penuh percaya diri. Biasanya, melihat Rina membuatnya merasa lebih ringan. Ia adalah pelariannya dari kehidupan rumah tangga yang selama ini terasa membebaninya. Bersama Rina, ia merasa seperti pria muda yang bebas, tanpa tuntutan dan kewajiban. Tapi malam ini, semuanya terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. "Kau tidak mengundangku masuk." Suara Rina terdengar manja. Ia melangkah lebih dekat, menyentuh lengan Fathir dengan sentuhan lembutnya. Fathir diam sesaat, lalu menyingkir dari pintu tanpa mengatakan apapun. Rina masuk dengan santai, seolah rumah ini memang sudah menjadi miliknya. Matanya menyapu sekeliling ruangan, lalu ia menghela napas dramatis. Akhirnya, kita bisa menjalani kehidupan kita tanpa bayang-bayangnya. Ia menoleh ke arah Fathir dengan tatapan penuh arti. "Aku tahu ini tidak mudah untukmu, sayang, tapi percayalah, ini yang terbaik." Fathir masih berdiri di dekat pintu, tidak bergerak. Kepalanya terasa berat, pikirannya berantakan. "Ini yang terbaik?" gumamnya, hampir seperti bertanya pada dirinya sendiri. "Ya, tentu saja," jawab Rina cepat. Ia melangkah mendekati meja, menemukan cangkir teh yang masih utuh di sana. Dengan dahi berkerut, ia bertanya, "Dia masih sempat membuat teh sebelum pergi?" Fathir tidak menjawab. Rina mengangkat bahu, lalu dengan santai mengambil cangkir itu. "Aku haus," katanya sambil hendak menyeruput teh itu. "Jangan." Suara Fathir terdengar lebih tegas dari yang ia kira. Rina mengernyit, terkejut dengan reaksinya. "Kenapa?" Fathir berjalan mendekat, lalu mengambil cangkir itu dari tangan Rina dan meletakkannya kembali ke meja dengan hati-hati, seolah itu sesuatu yang berharga. "Ini teh terakhir yang dia buat di rumah ini," katanya lirih. Rina tertawa kecil. "Kau tidak serius, kan?" Fathir hanya menatapnya. Dalam sorot matanya, ada sesuatu yang membuat Rina tiba-tiba merasa tidak nyaman. Keheningan melingkupi mereka. Rina mengusap lengan Fathir, mencoba menarik perhatiannya kembali. "Sayang, jangan terlalu dipikirkan. Aku di sini sekarang. Kita akhirnya bisa menjalani hidup yang kita inginkan." Fathir menatapnya. Dulu, kalimat itu akan membuatnya tersenyum, akan membuatnya merasa lebih ringan, lebih bebas. Tapi malam ini, kata-kata itu justru membuatnya merasa kosong. Ia melangkah menjauh dari Rina dan duduk di sofa, menundukkan kepala. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai bergeser, meski ia belum bisa menjelaskannya. Rina duduk di sebelahnya, masih dengan senyumnya yang menawan. "Ayo, lupakan semuanya. Aku sudah memesan makanan favoritmu. Kita bisa makan bersama, merayakan awal yang baru." Awal yang baru. Fathir menatap ruang tamu yang terasa begitu sunyi. Rumah ini tetap sama, tapi kehangatannya sudah hilang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kehilangan Az-Zahra akan membuatnya merasa seperti ini. "Fathir?" Suara Rina terdengar lebih lembut, menunggu reaksinya. Tapi Fathir tidak menjawab, karena untuk pertama kalinya, ia tidak yakin apa yang benar-benar ia inginkan.
Malam itu terasa begitu panjang. Rina masih duduk di sampingnya, memainkan ujung rambutnya dengan jemari, sesekali melirik ke arah Fathir yang terus diam. Biasanya, kehadirannya selalu disambut dengan senyuman dan perhatian. Tapi malam ini, pria itu seolah tenggelam dalam dunianya sendiri. "Apa kau sedang memikirkan Az-Zahra?" tanya Rina akhirnya. Suaranya terdengar ringan, tetapi ada nada penasaran di dalamnya. Fathir menoleh perlahan, menatapnya sekilas sebelum mengalihkan pandangan lagi. Ia tidak menjawab, tetapi keheningannya sudah cukup memberi jawaban. Rina tersenyum tipis, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Fathir. "Kau harus membiasakan diri. Dia sudah pergi. Sayang, aku yang ada di sini sekarang," bisiknya lembut. Fathir tidak mengusirnya, tetapi tubuhnya terasa kaku. Biasanya, sentuhan Rina bisa mengalihkan perhatiannya dari segala hal. Tapi malam ini, ada sesuatu yang mengganjal. Entah sejak kapan, pikirannya terus berputar pada satu hal. Bagaimana Az-Zahra sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Kemana dia pergi? Saat tadi Az-Zahra melangkah keluar dari rumah ini, Fathir sama sekali tidak menahannya. Ia membiarkan wanita itu pergi, seolah itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tapi semakin waktu berlalu, semakin ia merasa ada sesuatu yang kosong. Sejak dulu, Az-Zahra selalu ada untuknya. Ketika ia pulang dalam keadaan lelah, Az-Zahra menyambutnya dengan senyum. Ketika ia sakit, Az-Zahra yang merawatnya dengan sabar. Ketika ibunya jatuh sakit dan mulai menjadi beban dalam rumah tangga mereka, Az-Zahra yang dengan setia mengurusnya tanpa mengeluh sedikit pun. Ia ingat betul bagaimana Az-Zahra tetap bertahan, meskipun ibunya sering mengeluh dan menyalahkannya. Bahkan ketika Az-Zahra lelah, ia tidak pernah benar-benar pergi. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, wanita itu benar-benar pergi. Fathir meremas jemarinya sendiri, menelan ludah dengan susah payah. Ia bahkan belum tahu apakah Az-Zahra memiliki tempat untuk beristirahat malam ini. "Fathir," panggil Rina lagi, kali ini dengan nada lebih lembut. "Aku lapar. Kau tidak ingin makan malam bersamaku?" Fathir menoleh, melihat wanita itu yang masih setia duduk di sampingnya dengan ekspresi manja. Dulu, ia selalu menyukai bagaimana Rina memperlakukannya. Perempuan ini tidak pernah membebaninya dengan tanggung jawab, tidak pernah menuntutnya seperti Az-Zahra. Bersama Rina, ia merasa seperti pria yang bebas memilih jalannya sendiri. Tapi sekarang, justru itulah yang mengusiknya. Rina tidak pernah berjuang bersamanya. Rina tidak ada saat ia jatuh. Rina hanya muncul ketika semuanya sudah berjalan mudah. Untuk pertama kalinya, Fathir mulai menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Lalu dengan suara pelan, ia bertanya, "Apa kau bisa mengurus ibu?" Rina mengernyit. "Apa?" "Ibu," ulang Fathir dengan nada lebih tegas. "Kau bisa menjaganya." Rina menatapnya dengan ekspresi ragu. Ia tertawa kecil, seolah menganggap pertanyaan itu lelucon. "Sayang, aku bahkan tidak tahu bagaimana cara merawat orang sakit." Fathir mengangguk pelan. Jawaban itu sebenarnya sudah ia duga, tetapi mendengarnya langsung membuatnya semakin yakin akan sesuatu. "Az-Zahra bisa," gumamnya tanpa sadar. Rina terdiam, senyumnya mulai memudar. "Az-Zahra bisa," ulang Fathir lagi, kali ini dengan nada lebih pelan. Dan dia melakukannya tanpa pernah mengeluh. Ruangan mendadak terasa lebih dingin. Rina menggigit bibirnya, lalu menarik diri dari bahu Fathir. "Apa maksudmu? Kau ingin membandingkanku dengannya?" tanyanya. Suaranya mulai terdengar tidak senang. Fathir tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, membiarkan pikirannya terus berputar. Untuk pertama kalinya,
Ia benar-benar mulai memahami sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pedulikan. Az-Zahra bukan hanya istrinya. Az-Zahra adalah rumahnya. Dan ia telah membiarkan rumah itu pergi. Keheningan menyelimuti ruang tamu. Rina masih duduk di sofa, menatap Fathir dengan ekspresi tak percaya. Suasana yang tadinya terasa nyaman berubah menjadi dingin. Fathir menghela napas, lalu bangkit dari tempat duduknya. Ia berjalan ke arah jendela, menyingkap sedikit tirai dan memandang keluar. Malam semakin larut, tetapi pikirannya justru semakin bising. Di belakangnya, Rina akhirnya bersuara. Jadi sekarang kau mulai membandingkanku dengan istrimu yang dulu? Nada suaranya terdengar tajam, penuh ketidaksabaran. Fathir tetap diam. Fathir. Rina memanggil namanya dengan lebih tegas. Aku bertanya padamu. Pria itu akhirnya menoleh, tetapi ekspresinya tetap tenang. Tidak ada amarah, tidak ada perasaan bersalah. Hanya kelelahan yang tergambar jelas di wajahnya. Aku tidak membandingkan, katanya akhirnya. Suaranya datar. Aku hanya menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah kupikirkan. Rina mengernyit. Maksudmu? Fathir menghembuskan napas panjang sebelum berjalan kembali ke sofa dan duduk di tepinya, menjaga jarak dari Rina. Ia menatap meja di depannya, di mana cangkir teh yang dibuat Az-Zahra masih dibiarkan utuh. Az-Zahra bukan istri yang sempurna, ucapnya pelan. Dia keras kepala, kadang terlalu banyak bicara. Dia sering mengeluh karena kelelahan. Tapi ia menghentikan kalimatnya sejenak, menatap cangkir itu dengan pandangan kosong. Tapi dia selalu ada, lanjutnya lirih. Ketika aku pulang dalam keadaan lelah, dia ada. Ketika ibuku sakit dan butuh perawatan, dia ada. Bahkan saat aku mulai mengabaikannya, dia tetap ada. Rina menggigit bibirnya, merasa semakin tidak nyaman. Apa maksudmu? Tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih terkontrol. Fathir menoleh ke arahnya. Kau ingin menjalani hidup denganku, bukan? Tentu saja. Kalau begitu, kau juga harus menerima tanggung jawab yang menyertainya. Rina mengerjap. Maksudmu? Ibu, Fathir berkata tanpa ragu. Kau harus mengurusnya. Sejenak, ekspresi Rina berubah. Ia menatap Fathir dengan tatapan tidak percaya, lalu menggeleng pelan. Fathir, aku tidak tahu cara merawat orang sakit. Aku bahkan tidak terbiasa melakukan pekerjaan rumah. Fathir mengangguk, seolah jawaban itu memang sudah ia duga. Az-Zahra juga tidak tahu, katanya. Tapi dia belajar. Dia bertahan. Rina semakin tidak nyaman. Jangan membandingkanku dengannya. Aku tidak membandingkan, ujar Fathir. Kali ini suaranya lebih tegas. Aku hanya ingin memastikan kalau kau benar-benar siap menjalani hidup bersamaku, bukan hanya menikmati bagian mudahnya saja. Rina terdiam. Kau bilang ingin menggantikannya, bukan? Lanjut Fathir. Kalau begitu, kau juga harus menerima semua yang ia tinggalkan. Rina mulai gelisah. Ia menggigit bibirnya, lalu berdiri dari sofa. Fathir, ini bukan yang kita rencanakan. Aku mencintaimu, tapi aku tidak pernah berpikir harus. Harus apa? Potong Fathir cepat. Harus mengurus suamimu? Merawat ibunya? Mengorbankan waktu dan tenaga untuk sesuatu yang tidak memberi keuntungan bagimu. Rina menegang. Az-Zahra melakukannya selama bertahun-tahun. Fathir melanjutkan. Dan aku bahkan tidak pernah menyadari betapa beratnya semua itu. Rina membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Fathir menyandarkan punggungnya ke sofa, menutup mata sejenak. Ada perasaan yang begitu berat di dadanya, tetapi ia tidak bisa menjelaskan apa itu. Yang ia tahu,
Malam ini adalah pertama kalinya ia benar-benar meragukan keputusannya. Sementara itu, Rina hanya berdiri diam, menatapnya dengan perasaan yang campur aduk. Malam itu, suasana di dalam rumah semakin sunyi. Setelah perdebatan singkat tadi, Rina memilih untuk tidak melanjutkan pembicaraan. Ia beranjak dari sofa dengan wajah yang sulit dibaca, lalu menuju ke kamar tanpa mengatakan apapun. Fathir tidak menghentikannya. Ia hanya duduk diam, menatap lantai dengan pandangan kosong. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan kendali atas kehidupannya sendiri. Dulu, segalanya terasa lebih mudah. Ia memiliki Az-Zahra yang selalu ada untuknya, yang mengurus rumah, merawat ibunya, dan memastikan segalanya berjalan lancar. Tapi kini, setelah kepergian wanita itu, segalanya terasa berbeda. Ia mengusap wajahnya dengan kasar, lalu berdiri. Rasanya dadanya sesak, seakan ada sesuatu yang menekan. Ia berjalan pelan ke kamar ibunya, membuka pintu dengan hati-hati. Di dalam, wanita tua itu terbaring lemah di ranjang. Nafasnya terdengar pelan dan berat. Lampu kecil di samping tempat tidur menerangi wajahnya yang kini semakin tirus. Fathir melangkah masuk, duduk di tepi ranjang. Tangannya terulur, menggenggam jemari ibunya yang terasa dingin. "Ibu," panggilnya pelan. Perlahan, kelopak mata wanita itu bergerak. Ia membuka matanya sedikit, lalu menatap Fathir dengan pandangan lemah. "Kau belum tidur?" Suara ibunya terdengar parau. Fathir tersenyum kecil. "Belum, Bu." Wanita itu menghela napas pelan. Ia menatap ke arah pintu, lalu kembali pada Fathir. "Mana Az-Zahra?" Fathir terdiam. Pertanyaan itu datang begitu saja, menusuk dadanya tanpa peringatan. Ibunya belum tahu bahwa Az-Zahra telah pergi. Wanita itu masih mengira bahwa menantunya akan muncul seperti biasa, membawa air hangat atau menyesuaikan bantalnya agar lebih nyaman. Az-Zahra. Fathir berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Dia tidak ada di rumah, Bu." Ibunya mengerutkan kening. "Pergi kemana?" Fathir menunduk, meremas jemari ibunya sedikit lebih erat. "Dia sudah pergi, Bu." Wanita tua itu terdiam. Ia menatap Fathir dengan ekspresi sulit diartikan, lalu menghela napas panjang. "Jadi kau benar-benar sudah mengusirnya?" Suaranya lemah, tetapi ada ketegasan di dalamnya. Fathir menegang. "Aku tidak mengusirnya, Bu." Ibunya menatapnya lebih tajam. "Kalau bukan kau yang mengusir, lalu kenapa dia pergi?" Fathir tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah jendela, menghindari tatapan ibunya. Wanita tua itu tersenyum miris. "Kau yang membuatnya pergi, bukan?" Fathir mengepalkan tangannya. Ia tidak bisa membantah. Sejenak, ruangan itu kembali sunyi. Hanya suara napas ibunya yang terdengar. "Kau tidak akan menemukan wanita seperti Az-Zahra lagi, Nak," ujar ibunya akhirnya. "Kau mungkin bisa menggantikan istri, tapi tidak bisa menggantikan kesetiaan." Fathir menelan ludah. Ibunya kembali menutup mata, tampak lelah. Dia wanita yang kuat, tapi sekuat apapun seorang wanita, jika terlalu sering disakiti, ia akan memilih pergi. Fathir menatap wajah ibunya dengan perasaan berkecamuk. Kata-kata itu menamparnya begitu keras. Ia mengira bahwa Az-Zahra akan selalu ada, bahwa sekeras apapun ia diperlakukan, wanita itu tidak akan pernah benar-benar meninggalkannya. Tapi sekarang, ia sadar bahwa tidak ada yang bisa bertahan selamanya. Dan mungkin, kali ini ia telah kehilangan Az-Zahra untuk selamanya. Malam semakin larut, tetapi Fathir masih duduk di sisi ranjang ibunya. Tangannya tetap menggenggam jemari wanita tua itu, seolah ingin mencari kehangatan di tengah dinginnya kenyataan yang baru saja menyadarkannya. Ibunya kembali terlelap,
Napasnya terdengar berat namun teratur. Wajahnya yang tirus tampak lelah. Tubuhnya semakin ringkih. Dulu, Fathir tak pernah benar-benar memperhatikan betapa banyak perubahan yang terjadi pada ibunya. Ada banyak hal yang dulu ia anggap biasa saja, tetapi kini terasa begitu berbeda. Az-Zahra yang selalu ada di sisi wanita itu, mengurus makanannya, memberinya obat, memijat punggungnya ketika sakit menyerang, bahkan sekadar menemaninya berbicara di sore hari. Dan kini, semuanya berubah. Perlahan, Fathir melepaskan genggaman tangannya, lalu bangkit dari tempat duduknya. Ia menatap ibunya sejenak sebelum berjalan keluar dari kamar dengan langkah yang terasa berat. Saat pintu tertutup pelan di belakangnya, Fathir menghela napas panjang. Ia berjalan ke ruang tamu, duduk di sofa yang masih terasa hangat bekas dudukan Rina sebelumnya. Pikirannya kacau. Ia meraih ponselnya, menatap layar yang gelap. Sudah berhari-hari ia tidak menghubungi Az-Zahra. Sejak wanita itu pergi, ia tidak pernah mencoba mencarinya atau sekadar menanyakan kabarnya. Bukan karena tidak ingin, tapi karena ego yang masih menahannya. Tangannya terulur, hendak membuka daftar kontak, tetapi ia ragu. Bagaimana jika Az-Zahra tidak ingin bicara dengannya lagi? Bagaimana jika semuanya sudah terlambat? Fathir menggigit bibirnya, lalu meletakkan ponsel itu di atas meja tanpa membuka kunci layarnya. Ia menyandarkan kepalanya ke sandaran sofa, memejamkan mata sejenak. Namun, pikirannya terus berputar. Di kamar lain, Rina masih terjaga. Ia duduk di tepi ranjang dengan ekspresi kesal. Pertengkaran tadi membuatnya merasa marah dan tersinggung. Sejak awal, ia sudah tahu bahwa menikahi Fathir berarti menerima tanggung jawab sebagai istri. Tapi ia tidak pernah menyangka bahwa Fathir akan memintanya melakukan hal yang selama ini dilakukan oleh Az-Zahra. Mengurus rumah, merawat ibu mertuanya yang sakit, dan menanggung beban yang selama ini bahkan tidak pernah ia bayangkan. Ia menarik napas panjang, menggigit kukunya dengan gelisah. Kenapa Fathir masih membicarakan Az-Zahra? Gumamnya pelan. Seharusnya, wanita itu sudah menjadi masa lalu. Seharusnya, ia yang kini berada di sisi Fathir, bukan bayangan Az-Zahra yang terus membayangi rumah ini. Perlahan, Rina berdiri, berjalan ke cermin di sudut kamar. Ia menatap bayangannya sendiri, lalu menghela napas panjang. Ia tidak ingin menyerah. Ia sudah berkorban terlalu banyak untuk bisa sampai ke titik ini. Tapi, bisakah ia benar-benar menggantikan Az-Zahra? Pikirannya terus berkecamuk. Sementara di luar sana, Fathir masih terjebak dalam perasaannya sendiri. Dan malam itu pun berlalu dalam keheningan yang menyiksa bagi keduanya. Pagi datang dengan keheningan yang canggung di rumah itu. Matahari mulai menembus celah jendela, memberikan sedikit kehangatan di ruangan yang terasa dingin dan sepi. Fathir terbangun di sofa ruang tamu. Ia tidak ingat kapan tepatnya ia tertidur, tetapi rasa pegal di lehernya membuatnya sadar bahwa semalaman ia tidak benar-benar beristirahat dengan nyaman. Ia mengusap wajahnya, mencoba mengusir kantuk yang masih tersisa. Kepalanya terasa berat. Pikirannya masih dipenuhi dengan berbagai hal yang semalam terus menghantuinya. Saat ia menoleh, ia melihat Rina berdiri di ambang pintu kamar. Wanita itu sudah rapi, mengenakan gaun rumah sederhana dengan rambut yang tertata rapi. Tetapi ekspresinya tampak tidak begitu ramah. "Kau tidur di sini?" tanya Rina datar. Fathir hanya mengangguk, tidak berniat memberikan penjelasan panjang. Rina berjalan menuju meja makan, menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Ia melirik Fathir sekilas sebelum akhirnya duduk di kursi yang biasa ditempati Az-Zahra. Namun, tidak ada yang bisa menghilangkan perasaan aneh yang menyelimutinya. Rumah ini terasa begitu asing baginya. Sejak menikah dengan Fathir, ia membayangkan kehidupan yang penuh kenyamanan, dihormati sebagai istri sah, hidup dengan tenang tanpa harus bersusah payah mengurus hal-hal yang merepotkan. Tetapi, kenyataan yang ia hadapi berbeda.
Ibu mertuanya yang sakit, rumah yang masih terasa seperti milik orang lain, dan Fathir yang tampaknya masih dihantui oleh bayangan wanita yang telah pergi. Rina meletakkan gelasnya dengan sedikit kasar. "Kapan kau akan membicarakan ini dengan ibumu?" tanyanya tiba-tiba. Fathir mengerutkan kening. "Maksudmu?" "Maksudku tentang pernikahan kita," kata Rina dengan nada sedikit tajam. "Sampai kapan ibumu akan terus bertanya tentang Az-Zahra? Apa kau tidak berniat memberitahunya bahwa aku sekarang istrimu?" Fathir terdiam. Ia tahu ibunya harus diberitahu. Tetapi, setiap kali ia membayangkan bagaimana reaksi wanita tua itu, hatinya terasa berat. Ibunya tidak akan menerimanya dengan mudah. Ia tahu itu. Melihat Fathir yang terdiam, Rina mendengus kesal. "Aku tidak bisa selamanya menunggu, Fathir," katanya. "Aku sudah berkorban banyak untuk hubungan ini. Aku berhak mendapatkan kejelasan." Fathir menatap Rina, mencoba memahami perasaannya. Tetapi, dalam hatinya, ia masih merasa ada yang belum selesai. Ia menghela napas panjang. "Aku akan bicara pada ibu." Rina menatapnya dengan ragu. "Kapan?" Fathir terdiam sesaat sebelum menjawab. "Segera." Tetapi, ia sendiri tidak yakin kapan segera itu akan datang. Karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada bagian dari dirinya yang belum benar-benar siap untuk melupakan Az-Zahra. Hari itu berjalan dengan lambat. Setelah pembicaraan singkat di meja makan, Fathir lebih banyak diam. Ia tetap melakukan rutinitasnya seperti biasa, memandikan ibunya, memberinya sarapan, serta memastikan wanita tua itu nyaman sebelum ia pergi bekerja. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Saat ia mengganti pakaian ibunya, wanita itu sempat menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada sesuatu yang ingin disampaikannya, tetapi ia tidak mengatakannya secara langsung. Fathir menangkap tangan ibunya yang lemah, menatapnya dengan lembut. "Ada yang ingin ibu katakan?" tanyanya pelan. Ibunya tersenyum tipis, tetapi sorot matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. "Az-Zahra baik-baik saja, Nak." Jantung Fathir seperti berhenti berdetak sejenak. Pertanyaan itu begitu sederhana, tetapi juga begitu menusuk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia ingin mengatakan bahwa Az-Zahra baik-baik saja, tetapi kenyataannya ia tidak tahu. Ia tidak pernah mencoba mencari tahu sejak wanita itu pergi. Fathir menelan ludah, berusaha tetap tenang. "Aku belum mendengar kabarnya, Bu." Ibunya mengangguk pelan, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya saja, Fathir merasa ada sedikit kekecewaan di wajahnya. Setelah selesai mengurus ibunya, Fathir bersiap-siap untuk berangkat kerja. Rina duduk di sofa, menatapnya dengan ekspresi datar. "Kau akan pergi?" tanyanya. Fathir mengangguk. "Ada beberapa pekerjaan yang harus kuselesaikan di kantor." Rina menghela napas, menyilangkan tangannya di dada. "Aku sudah memasak untukmu, tapi kau bahkan tidak sempat makan." Fathir melirik ke arah meja makan. Ada beberapa hidangan yang tertata rapi, tetapi ia tidak merasa lapar. "Maaf, aku benar-benar harus pergi." Rina mendengus pelan, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya menatap punggung Fathir yang berjalan keluar rumah dengan langkah tergesa-gesa. Saat pintu tertutup, Rina memejamkan mata, menekan perasaan tidak nyaman yang kembali muncul di hatinya. Ia tidak ingin mengakui bahwa ia mulai merasa tidak diinginkan di rumah ini. Tetapi setiap hari yang berlalu, ia semakin menyadari bahwa bayangan Az-Zahra masih begitu kuat melekat di dalam hati Fathir, juga di dalam rumah ini. Dan itu membuatnya merasa tersisih. Siang itu, Fathir duduk di belakang meja kerjanya, tetapi pikirannya melayang entah kemana. Berkas-berkas yang harus ditandatangani hanya tergeletak tanpa tersentuh.
sementara layar komputernya masih menampilkan laporan keuangan yang seharusnya ia periksa. Ia menarik napas panjang, bersandar di kursinya, lalu memijat pelipisnya. Pikirannya masih tertuju pada percakapan singkat dengan ibunya pagi tadi. Az-Zahra baik-baik saja, Nak? Pertanyaan itu terus terngiang di kepalanya. Sudah lebih dari 3 bulan sejak Az-Zahra pergi. Selama itu pula, ia tidak pernah mencoba menghubunginya. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena egonya masih terlalu besar. Ia pikir, seiring berjalannya waktu, ia akan terbiasa dengan kepergian wanita itu. Namun nyatanya, tidak. Bahkan, semakin hari ia semakin sadar bahwa rumah terasa begitu berbeda tanpa Az-Zahra. Segalanya terasa kosong. Fathir mengembuskan napas berat, lalu meraih ponselnya. Ia membuka daftar kontak, jemarinya bergerak mencari nama yang dulu hampir setiap hari ia hubungi. Az-Zahra. Nama itu masih ada di sana, tetapi terasa begitu jauh. Jantungnya berdebar pelan. Ia menatap layar ponselnya cukup lama, mempertimbangkan apakah ia harus menghubungi wanita itu atau tidak. Tetapi sebelum ia sempat mengambil keputusan, pintu ruangannya diketuk. "Masuk," katanya singkat, buru-buru meletakkan ponselnya di meja. Seorang pria paruh baya masuk dengan wajah serius. Itu Pak Rahmat, salah satu karyawan lama yang sudah bekerja di perusahaan sejak ayah Fathir masih memegang kendali. "Ada yang perlu dibicarakan, Pak?" tanya Fathir, mencoba mengalihkan pikirannya. Pak Rahmat mengangguk. "Ada sesuatu yang mungkin perlu Bapak ketahui." Fathir mengernyit. "Apa itu?" Pak Rahmat terlihat sedikit ragu sebelum akhirnya membuka map yang dibawanya. Ia meletakkan beberapa lembar kertas di meja, lalu mendorongnya ke arah Fathir. Fathir mengambilnya, membaca sekilas, lalu mengerutkan kening. Itu adalah laporan tentang sebuah perusahaan kecil yang baru berdiri beberapa bulan terakhir. Namun, bukan nama perusahaannya yang menarik perhatiannya, melainkan nama pendirinya, Az-Zahra Maheswari. Fathir terdiam cukup lama, membaca ulang nama itu beberapa kali seolah tidak percaya. "Az-Zahra mendirikan perusahaan?" tanyanya pelan. Pak Rahmat mengangguk. "Iya, Pak. Masih tergolong baru, tetapi saya dengar sudah mulai berkembang pesat. Saya pikir Bapak perlu tahu." Fathir menekan bibirnya. Ada banyak emosi yang tiba-tiba muncul di hatinya. Terkejut, penasaran, dan entah kenapa, sedikit perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Az-Zahra tidak hanya pergi. Ia membangun sesuatu dari nol. Tanpa dirinya. Tanpa siapapun di sisinya. Dan entah kenapa, kenyataan itu terasa lebih menusuk daripada yang ia duga. Fathir menatap lembaran kertas di tangannya tanpa berkedip. Matanya terpaku pada nama yang tercetak di sana. Az-Zahra Maheswari. Ia mengerjap, seolah memastikan dirinya tidak salah membaca. Tetapi nama itu jelas tertulis di bagian pendiri perusahaan. Jemarinya secara refleks mengusap pelipisnya. Ada perasaan asing yang merayap di dadanya. Perasaan yang tidak ia mengerti. Az-Zahra benar-benar pergi dan membangun hidupnya sendiri? Pak Rahmat masih berdiri di hadapannya, menunggu reaksi. Fathir meletakkan kertas itu di meja, berusaha mengendalikan ekspresi wajahnya. "Kau yakin ini Az-Zahra yang sama?" tanyanya, mencoba terdengar biasa saja. Pak Rahmat mengangguk. "Saya sudah mencari tahu, Pak. Perusahaan ini memang didirikan oleh Ibu Az-Zahra. Saya juga mendapatkan informasi bahwa beliau bergerak di bidang yang cukup mirip dengan perusahaan kita." Fathir mengangkat alis. "Maksudmu, bisnisnya bersaing dengan kita?" Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Ia menyesap napas, lalu berkata hati-hati, "Sepertinya begitu, Pak. Memang skalanya masih kecil, tetapi perkembangannya cukup cepat. Saya pikir dalam waktu singkat,
perusahaan ini bisa menjadi pesaing yang cukup kuat. Fathir menggenggam tangannya. Ada sesuatu dalam nada bicara Pak Rahmat yang membuat hatinya tidak nyaman. Az-Zahra menjadi pesaingnya? Ia tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap kenyataan itu. Dulu, Az-Zahra hanyalah seorang wanita sederhana yang selalu berada di sisinya, mendukungnya, membantu merintis bisnis ini sejak nol. Ia tidak pernah sekalipun membayangkan Az-Zahra akan berdiri di sisi yang berseberangan. Fathir menyandarkan punggungnya di kursi, menarik napas dalam-dalam. "Sudah berapa lama perusahaan ini berdiri?" tanyanya akhirnya. "Sekitar 3 bulan, Pak," jawab Pak Rahmat. "Saya juga menemukan bahwa sebagian besar klien awal mereka adalah mantan klien kita." Fathir mengangkat wajah. "Mantan klien kita?" Pak Rahmat mengangguk. "Iya, Pak. Beberapa klien yang sempat beralih ke kompetitor kini lebih memilih bekerja sama dengan perusahaan Ibu Az-Zahra." Fathir terdiam. Hatinya mulai dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Apakah ini kebetulan? Atau Az-Zahra memang sengaja ingin bersaing dengannya? Seketika, ingatannya melayang pada perceraian mereka. Saat itu, ia terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri, terlalu percaya bahwa Az-Zahra hanyalah seseorang yang akan pergi tanpa menoleh ke belakang. Tetapi kini, wanita itu kembali, dengan cara yang sama sekali tidak ia duga. Fathir mengetukkan jemarinya di meja. "Kau bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang perusahaan ini?" Pak Rahmat mengangguk. "Saya bisa mengusahakannya, Pak." Fathir menyipitkan matanya, menatap nama Az-Zahra sekali lagi di lembaran itu. "Aku ingin tahu segalanya tentang bisnisnya." Setelah Pak Rahmat keluar dari ruangannya, Fathir masih duduk diam, menatap kosong ke arah kertas yang baru saja diberikan kepadanya. Matanya kembali tertuju pada nama Az-Zahra Maheswari yang tertera di sana. Tangannya tanpa sadar menggenggam kertas itu lebih erat. 3 bulan. Hanya dalam waktu 3 bulan, Az-Zahra sudah membangun perusahaan sendiri dan mulai menarik perhatian para klien. Tidak hanya itu, beberapa klien yang sebelumnya bekerja sama dengan perusahaannya kini lebih memilih bekerja dengan Az-Zahra. Ini bukan sekadar kebetulan. Fathir tahu, Az-Zahra bukan tipe wanita yang akan membalas dendam dengan cara murahan. Tapi fakta bahwa perusahaan barunya berdiri di bidang yang sama dan berhasil menarik klien yang pernah bekerja sama dengannya, membuatnya bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang ingin Az-Zahra lakukan? Fathir menekan pelipisnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, pikirannya benar-benar dipenuhi oleh bayangan wanita itu. Bukan sebagai istrinya, tapi sebagai seseorang yang kini berdiri di sisi yang berseberangan dengannya. Sore harinya, Fathir pulang sedikit lebih awal dari biasanya. Pikiran tentang Az-Zahra masih menghantuinya, membuatnya tidak bisa fokus bekerja. Saat ia memasuki rumah, aroma makanan menyambutnya. Rina, yang baru saja menata meja makan, menoleh ke arahnya. "Kau pulang lebih cepat?" tanyanya, sedikit terkejut. Fathir melepas jasnya dan mengangguk. "Hari ini cukup melelahkan." Rina tersenyum kecil. "Kebetulan aku memasak makanan kesukaanmu. Ayo makan dulu." Fathir hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Ia duduk di kursi meja makan, sementara Rina mulai menyendokkan makanan ke piringnya. Suasana makan malam terasa sunyi. Hanya ada suara dentingan sendok dan garpu. Biasanya, di saat seperti ini, Rina akan mulai berbicara panjang lebar tentang banyak hal, tentang kehidupannya, tentang apa yang ia lakukan sepanjang hari. Namun, malam ini berbeda. Rina sesekali melirik ke arah Fathir yang tampak sibuk dengan pikirannya sendiri. Ia tidak seperti biasanya. "Kau tampak tidak bersemangat," kata Rina akhirnya. Fathir mengangkat wajahnya sekilas, lalu menggeleng. "Tidak apa-apa." Tapi Rina tahu itu tidak benar.
Ia sudah cukup lama hidup dengan Fathir untuk mengenali perubahan sikapnya. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sesuatu yang sepertinya tidak ingin ia bicarakan. "Kau sedang memikirkan sesuatu?" desaknya pelan. Fathir terdiam sesaat. Ia tidak ingin membahas Az-Zahra, tetapi entah kenapa, nama itu terus berputar di kepalanya. "Aku hanya lelah," jawabnya singkat. Rina menatapnya lekat-lekat. "Atau kau memikirkan dia?" Fathir menghentikan gerakan tangannya. Ia tidak perlu bertanya siapa yang dimaksud Rina. "Jangan mulai," katanya. Suaranya terdengar sedikit lebih dingin dari yang ia maksudkan. Rina tersenyum miring. "Aku tidak perlu memulainya, karena sejak tadi kau sudah memikirkannya." Fathir menghela napas. Ia tidak ingin berdebat. Rina meletakkan sendoknya. "Apa yang kau dengar tentang Az-Zahra?" Fathir menatapnya sekilas, lalu akhirnya berkata, "Dia mendirikan perusahaan." Rina tidak langsung bereaksi. Ia hanya mengangguk pelan, seolah sudah menduga hal itu. "Kau tampak terganggu karena hal itu," katanya. Nada suaranya terdengar datar. Fathir tidak menjawab. Rina menyandarkan tubuhnya di kursi. "Kau takut dia akan lebih sukses darimu?" Fathir menatapnya tajam. "Aku tidak takut." Rina tersenyum tipis. "Tapi kau terganggu." Fathir tidak bisa menyangkal itu. Ia sendiri tidak tahu perasaan apa yang tengah menguasainya. Apakah itu rasa penasaran? Atau sesuatu yang lebih dari itu? Malam semakin larut, tetapi Fathir masih terduduk di ruang kerjanya. Lampu meja menerangi selembar kertas di hadapannya. Profil perusahaan yang didirikan oleh Az-Zahra. Ia membaca lembar demi lembar dengan saksama. Tidak ada informasi yang benar-benar mengejutkannya selain fakta bahwa Az-Zahra mampu bergerak begitu cepat. 3 bulan. Bagaimana mungkin seorang wanita yang selama ini dianggapnya lemah bisa membangun sesuatu dalam waktu sesingkat itu? Fathir mengusap wajahnya. Ia mengira setelah perceraian mereka, Az-Zahra akan tenggelam dalam kesedihan. Mungkin kembali ke keluarganya di kampung atau sekadar menjalani hidup dengan sederhana. Namun, kenyataannya berbeda. Az-Zahra justru bangkit. Ia bukan hanya sekadar melanjutkan hidup, tetapi juga mendirikan bisnis yang mulai menjadi pesaing. Fathir bersandar di kursinya. Matanya menerawang. Ada perasaan aneh yang mengganjal di dadanya. Sesuatu yang tidak bisa ia definisikan dengan jelas. Ia mengalihkan pandangannya ke laptop dan mulai mengetik nama perusahaan Az-Zahra di mesin pencarian. Sejumlah artikel muncul, kebanyakan membahas bagaimana perusahaan itu tumbuh pesat dalam waktu singkat. Lalu matanya menangkap sebuah foto di salah satu artikel. Az-Zahra. Wanita itu berdiri dengan senyum anggun, mengenakan blazer warna krem yang sederhana tetapi elegan. Rambutnya tertata rapi, wajahnya bersinar dengan kepercayaan diri yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Fathir terpaku. Sejak kapan Az-Zahra berubah seperti ini? Dulu, ia adalah wanita yang selalu berdiri di belakangnya, mendukungnya dalam diam, jarang menonjolkan diri. Tetapi di foto ini, Az-Zahra terlihat berbeda. Ia bukan lagi wanita yang lemah lembut dan menurut. Ia adalah wanita yang kini berdiri sejajar dengannya, bahkan mungkin lebih dari itu. Fathir mengepalkan tangannya. Sesuatu dalam dirinya terasa tidak nyaman. Bukan karena Az-Zahra sukses, tapi karena ia menyadari satu hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Az-Zahra tidak lagi membutuhkannya. Di sisi lain kota, Az-Zahra menutup laptopnya setelah menyelesaikan laporan keuangan bulan ini. Ia meregangkan tubuhnya sejenak, lalu mengalihkan pandangannya keluar jendela. Kantornya tidak terlalu besar, tetapi cukup nyaman. Setiap sudutnya ia desain sendiri, membuatnya terasa lebih hangat dan jauh dari kesan kaku seperti kantor Fathir. Ia menarik napas panjang. Siapa sangka,
3 bulan lalu ia meninggalkan rumah itu dengan tangan kosong. Tidak ada harta, tidak ada dukungan, hanya tekad untuk tidak kembali lagi ke kehidupan yang merendahkannya. Dan sekarang, ia berdiri di sini. Perusahaannya belum sebesar milik Fathir, tetapi ia tidak terburu-buru. Baginya, ini bukan tentang membuktikan sesuatu kepada Fathir. Ini tentang membuktikan sesuatu kepada dirinya sendiri. Az-Zahra meraih ponselnya ketika sebuah pesan masuk. Kita perlu bicara. Pesan itu dari nomor yang sudah lama ia hapus, tetapi tetap diingatnya. Fathir. Az-Zahra menatap layar ponselnya tanpa ekspresi. Ia tidak terkejut. Ia sudah menduga bahwa cepat atau lambat, Fathir akan menyadari keberadaannya. Pertanyaannya, apa yang diinginkan pria itu sekarang? Az-Zahra mengetik balasan singkat. Untuk apa? Tidak butuh waktu lama sebelum balasan datang. Aku ingin bertemu. Az-Zahra tersenyum tipis. Dulu, ia selalu menunggu pesan semacam ini. Berharap Fathir mencarinya. Berharap ada penyesalan di pihak pria itu. Tapi sekarang, segalanya sudah berbeda. Az-Zahra meletakkan ponselnya di meja. Ia tidak terburu-buru membalas. Fathir bisa menunggu. Malam semakin larut, tetapi Az-Zahra masih terduduk di sofa ruang kerjanya. Ponselnya tergeletak di meja. Layar masih menyala dengan pesan terakhir dari Fathir. Aku ingin bertemu. Ia mengetuk-ngetukkan jemarinya di lengan sofa. Berpikir, dulu, jika pesan ini datang, ia mungkin akan langsung membalas. Mungkin dengan harapan bahwa Fathir menyesal dan ingin memperbaiki segalanya. Tapi kini, setelah semua yang terjadi, Az-Zahra merasa tidak perlu terburu-buru. Apa tujuannya ingin bertemu? Apakah hanya sekadar ingin tahu kabarnya? Atau ada hal lain yang lebih besar? Az-Zahra menutup mata sejenak, mengingat kembali bagaimana Fathir mencampakkannya. Betapa dengan mudahnya pria itu mempercayai Rina, membiarkannya pergi tanpa sedikit pun mempertanyakan kebenaran. Dulu, ia merasa hatinya hancur berkeping-keping. Tapi sekarang, yang ia rasakan hanyalah ketenangan. Ia membuka matanya dan meraih ponselnya kembali. Jemarinya mengetik balasan singkat. Aku sibuk. Lalu ia mengirimnya. Tak perlu basa-basi. Tak perlu menjelaskan lebih lanjut. Jika Fathir benar-benar ingin bertemu, biarkan dia yang mencari cara. Az-Zahra tersenyum tipis, lalu berdiri dari sofa. Ia melangkah ke jendela besar yang menghadap ke jalan raya. Lampu-lampu kota masih menyala terang. Mobil-mobil berlalu lalang, menandakan bahwa kehidupan terus berjalan. Seperti dirinya. Dulu, ia takut untuk berjalan sendiri. Takut jika tanpa Fathir, ia akan jatuh. Tapi nyatanya, ia tidak hanya bertahan, ia berkembang. Dan kini, untuk pertama kalinya, Az-Zahra merasa bahwa ia benar-benar bebas. Di tempat lain, Fathir menatap layar ponselnya, membaca balasan singkat itu berulang kali. Aku sibuk. Rahangnya mengeras. Az-Zahra menolaknya. Fathir menghembuskan napas kasar. Ia tidak menyangka bahwa Az-Zahra akan memberikan jawaban sesingkat dan sedingin itu. Dulu, wanita itu selalu menuruti permintaannya tanpa banyak bertanya. Sekarang, ia bahkan tidak mau meluangkan waktu untuknya. Perasaan aneh menyelimutinya. Bukan marah, tapi sesuatu yang lebih dalam. Sebuah kesadaran bahwa wanita yang dulu ia abaikan kini berdiri tegak tanpa dirinya. Dan entah mengapa, itu mengganggunya lebih dari yang seharusnya. Az-Zahra membuka matanya perlahan, membiarkan cahaya pagi menerobos masuk melalui tirai jendelanya. Udara masih sejuk, dan aroma kopi dari dapur samar-samar tercium. Ia tidak langsung bangun. Sebaliknya, ia membiarkan dirinya menikmati momen ini, momen di mana ia tidak harus tergesa-gesa, tidak perlu bangun untuk menyiapkan sarapan seperti dulu saat masih menjadi istri Fathir.
Saat itu, setiap paginya dipenuhi dengan rutinitas yang melelahkan. Bangun lebih awal, memastikan semua kebutuhan Fathir terpenuhi sebelum pria itu berangkat kerja, lalu mengurus berbagai urusan rumah tangga. Tapi kini, ia punya hidupnya sendiri. Az-Zahra tersenyum tipis, lalu beranjak dari tempat tidur. Setelah membersihkan diri, ia mengenakan pakaian kerja yang rapi dan elegan. Kemeja putih bersih yang dipadukan dengan celana panjang berwarna krem membuatnya terlihat profesional. Ia mengambil tasnya, lalu melangkah keluar kamar. Di meja makan, sudah ada secangkir kopi yang disiapkan oleh salah satu pegawainya. "Selamat pagi, Bu Az-Zahra," sapa wanita muda itu dengan ramah. Az-Zahra mengangguk sambil tersenyum. "Pagi, Rani. Terima kasih kopinya." Wanita muda itu tersenyum malu. "Saya sudah membaca berita tentang perusahaan ibu tadi pagi." "Selamat, Bu. Sepertinya kita makin berkembang." "Ya." Az-Zahra hanya tersenyum tanpa menjawab. Ia sudah membaca berita itu sejak tadi malam. Beberapa media bisnis mulai menyoroti pertumbuhan perusahaannya, bahkan ada yang membandingkannya dengan perusahaan Fathir. Dulu, ia hanya seorang istri yang tidak dianggap dalam dunia bisnis. Sekarang, ia mulai diperhitungkan. Sambil menyeruput kopinya, Az-Zahra membuka ponselnya dan melihat ada satu pesan baru. Dari Fathir. "Aku ingin bertemu. Aku tunggu di kafe dekat kantormu siang ini." Az-Zahra meletakkan cangkirnya perlahan. Jadi, pria itu masih berusaha? Bukannya meminta, tapi malah langsung menyuruh. Az-Zahra mendesah pelan. Ada sedikit rasa geli dalam hatinya. Fathir benar-benar tidak berubah. Masih merasa bahwa ia bisa mengatur segalanya sesuka hatinya. Tapi kali ini, Az-Zahra tidak akan menurut begitu saja. Ia menaruh ponselnya di meja, memilih untuk tidak langsung membalas. Jika Fathir ingin bertemu, biarkan dia menunggu. Seperti dulu, ketika ia sering menunggu perhatian dari pria itu yang tak pernah datang. Fathir yang resah. Di ruang kerjanya, Fathir menatap layar ponselnya dengan cemas. Sudah lebih dari 1 jam sejak ia mengirim pesan itu, tetapi Az-Zahra belum juga membalas. Biasanya, Az-Zahra akan segera merespons pesannya, tak peduli sesibuk apapun dirinya. Tapi sekarang, yang ia dapatkan hanyalah keheningan. Fathir mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, merasa tidak tenang. Dulu, ia tidak pernah memikirkan keberadaan Az-Zahra sedalam ini. Ia tahu bahwa istrinya selalu ada untuknya, selalu mendukung dan mengutamakannya dalam segala hal. Namun, sejak perpisahan mereka, semuanya berubah. Az-Zahra tidak hanya pergi dari hidupnya, tetapi juga membawa sesuatu yang penting, kehadiran yang selalu ia anggap remeh. Dan sekarang, ketika ia baru menyadari nilainya, wanita itu sudah jauh dari genggamannya. Fathir menghela napas berat. Pikirannya terasa penuh. Ia menyandarkan tubuhnya di kursi, menatap langit-langit kantornya dengan ekspresi kosong. Entah mengapa, sejak Az-Zahra pergi, ada sesuatu yang terasa kurang dalam hidupnya. Awalnya, ia pikir itu hanyalah perasaan sesaat. Ia yakin bahwa ia bisa menjalani hidupnya dengan Rina, wanita yang telah ia pilih untuk menggantikan Az-Zahra. Namun, semakin hari, ia justru merasakan kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Pikiran Fathir berkelana ke masa lalu. Ia ingat betul bagaimana dulu Az-Zahra selalu setia di sisinya. Bahkan ketika ia sedang terpuruk membangun bisnisnya dari nol. Wanita itu tidak pernah mengeluh. Selalu memberikan dukungan tanpa meminta imbalan apapun. Ia ingat malam-malam di mana Az-Zahra menunggunya pulang dengan hidangan hangat di meja. Meskipun ia seringkali pulang larut dan tidak menghiraukan usahanya. Ia ingat bagaimana wanita itu selalu menenangkan ibunya, yang seringkali bersikap kasar padanya. Dan sekarang, setelah semua itu hilang, Fathir baru menyadari betapa besarnya peran Az-Zahra dalam hidupnya.
Tapi kesadaran itu datang terlambat. Sebuah ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunannya. "Masuk," katanya tanpa melihat. Pintu terbuka, dan Rina melangkah masuk dengan ekspresi tidak senang. "Kamu kenapa sih, akhir-akhir ini?" tanya Rina dengan nada tajam. Fathir menghela napas dan menegakkan tubuhnya. "Maksud kamu apa?" Rina melipat tangannya di dada. "Kamu berubah, Fathir. Dulu kamu selalu memperhatikan aku, tapi sekarang rasanya kamu selalu sibuk dengan pikiranmu sendiri." Fathir tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rina dengan ekspresi datar. Dulu, ia pikir Rina adalah segalanya. Wanita yang lebih menarik, lebih memikat, dan lebih memahami kebutuhannya dibandingkan Az-Zahra. Tapi sekarang, ia mulai melihat sesuatu yang berbeda. Jika Az-Zahra adalah ketulusan, maka Rina adalah ambisi. Jika Az-Zahra selalu memikirkan orang lain, maka Rina selalu memikirkan dirinya sendiri. Fathir meremas jari-jarinya, merasa sesak. "Rina," katanya pelan, "aku hanya sibuk dengan pekerjaan." "Benarkah?" Rina melangkah lebih dekat, meneliti ekspresi wajahnya. "Atau kamu sedang memikirkan wanita itu?" Fathir terdiam. Ia tahu persis siapa yang dimaksud Rina. Dan dari caranya berbicara, Rina juga tahu jawabannya. Di tempat lain, Az-Zahra duduk di belakang meja kerjanya. Ia menelusuri dokumen di tangannya dengan fokus, berusaha untuk tidak memikirkan pesan dari Fathir. Namun, tidak bisa dipungkiri, ada sedikit rasa penasaran di hatinya. Bukan karena ia masih mengharapkan pria itu, tapi lebih kepada, mengapa sekarang? Mengapa setelah semua yang ia lalui, Fathir tiba-tiba muncul kembali, seolah-olah ia masih berhak atas dirinya? Az-Zahra menghela napas dan meletakkan dokumen itu di meja. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus menghadapi Fathir. Tapi bukan sebagai wanita yang dulu pasrah menerima perlakuannya. Kali ini, ia akan berdiri tegak. Jika Fathir ingin bicara, maka ia harus mendengarkan juga tentang bagaimana ia telah menghancurkan seseorang yang benar-benar mencintainya. Dan Az-Zahra ingin melihat sendiri, apakah pria itu siap menghadapi kenyataan itu atau tidak. Az-Zahra akhirnya membalas pesan Fathir. Singkat saja, "Baik, aku akan datang. Jam 1 siang. Ia tidak menambahkan kata-kata lain. Tidak ada sapaan, tidak ada pertanyaan, dan tentu saja, tidak ada nada rindu. Dulu, mungkin ia akan bertanya apakah Fathir sudah makan atau mengingatkan agar pria itu tidak terlalu lelah bekerja. Tapi sekarang, perhatiannya bukan untuk pria itu lagi. Az-Zahra menutup ponselnya, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Namun, di dalam hatinya, ia menyadari bahwa pertemuan ini bukan sekadar perbincangan biasa. Ada sesuatu yang ingin Fathir sampaikan. Dan Az-Zahra ingin tahu, apakah itu hanya alasan kosong atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar permintaan maaf terlambat. Fathir yang gelisah. Sementara itu, di ruang kantornya, Fathir membaca balasan Az-Zahra dengan ekspresi yang sulit ditebak. Satu kalimat pendek itu terasa seperti pukulan telak baginya. Tidak ada kehangatan, tidak ada emosi, hanya kesan formal dan dingin, seolah-olah ia bukan siapa-siapa lagi bagi Az-Zahra. Dan memang, mungkin sekarang ia hanyalah seorang pria asing di mata wanita itu. Fathir mengembuskan napas berat dan meremas ponselnya. Ia melihat jam di dinding. Masih ada 2 jam sebelum pertemuan mereka. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Namun, yang pasti, ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ia ingin tahu satu hal. Apakah masih ada kesempatan baginya untuk menebus semua kesalahan? Langkah yang pasti. Az-Zahra tiba di kafe tepat pukul 1 siang. Ia melangkah masuk dengan percaya diri, mengenakan blazer hitam yang membuatnya terlihat elegan dan berwibawa. Matanya langsung menemukan sosok Fathir.
yang sudah duduk di sudut ruangan. Pria itu tampak sedikit berbeda dari terakhir kali ia melihatnya. Ada gurat lelah di wajahnya. Matanya tidak lagi menunjukkan kesombongan seperti dulu. Tapi Az-Zahra tidak membiarkan perasaan lamanya menguasai dirinya. Ia melangkah dengan tenang ke meja itu, menarik kursi, dan duduk tanpa tergesa-gesa. "Sudah lama menunggu?" tanyanya datar. Fathir menatapnya sejenak sebelum menggeleng. "Tidak." Hening. Sesaat, tidak ada yang berbicara. Mereka hanya saling menatap, mencoba membaca pikiran masing-masing. Lalu, Fathir akhirnya membuka suara. "Aku." Ia menggantung kalimatnya, seakan mencari kata yang tepat. Az-Zahra tetap diam, menunggu. Dan akhirnya, dengan suara yang lebih pelan dari biasanya, Fathir berkata, "Aku ingin minta maaf." Az-Zahra menatapnya lekat-lekat. Lalu, dengan nada yang tenang namun tajam, ia menjawab, "Untuk apa? Untuk semua luka yang sudah kau buat? Atau karena kau baru menyadari bahwa aku lebih berharga setelah aku pergi?" Fathir terdiam. Ia tahu, pertemuan ini tidak akan mudah. Dan kini, ia harus siap menghadapi setiap kata yang keluar dari bibir Az-Zahra. Fathir menelan ludah, merasakan tenggorokannya kering. Kata-kata Az-Zahra menusuk tepat di dadanya, membuatnya sulit bernapas untuk sesaat. Ia tahu bahwa wanita di hadapannya ini bukan lagi Az-Zahra yang dulu. Bukan lagi sosok yang akan menelan semua sakit hati dan tetap bertahan. Sekarang, Az-Zahra adalah seseorang yang bisa berdiri tegak tanpa dirinya. Dan itulah yang paling menyakitkan bagi Fathir. "Aku." Fathir mencoba berbicara, tetapi Az-Zahra tidak memberinya kesempatan. "Kau ingin minta maaf?" Az-Zahra menatapnya tajam. "Untuk apa? Untuk mengusirku dari rumah yang dulu kubangun bersamamu? Untuk membiarkan ibumu menghinaku setiap hari tanpa pernah kau bela? Atau untuk memilih Rina dan membuangku begitu saja seperti aku ini sampah?" Nada suaranya tetap tenang, tapi ada kemarahan yang tersembunyi di baliknya. Fathir tidak bisa membantah. Semua yang dikatakan Az-Zahra adalah kenyataan. Dulu, ia berpikir bahwa melepaskan Az-Zahra adalah keputusan yang tepat, bahwa Rina adalah pilihan yang lebih baik. Namun sekarang, setelah semuanya terjadi, ia baru menyadari kesalahannya. Saat itu, Fathir menarik napas dalam, berusaha mengatur emosinya. "Aku buta, Zahra. Aku tidak melihat apa yang selama ini kau lakukan untukku." Az-Zahra menyandarkan tubuhnya ke kursi, menyilangkan tangan di dada. Ia menatap Fathir dengan ekspresi tak terbaca. Lalu, tanyanya, "Kau ingin aku memaafkanmu? Seperti itu?" Fathir terdiam. Ia ingin mengatakan iya, tapi ia tahu, meminta maaf saja tidak cukup. Az-Zahra mengamati pria di hadapannya. Dulu, Fathir adalah dunianya, segalanya. Ia mencintai pria ini dengan tulus, lebih dari dirinya sendiri. Ia rela berkorban, berusaha menyenangkan hati mertuanya yang selalu memperlakukannya seperti pembantu. Tapi semua itu tidak pernah cukup. Pada akhirnya, ia tetap dibuang, diabaikan, digantikan oleh wanita lain. Dan sekarang, ia sudah menjadi orang yang berbeda. Ia bukan lagi Az-Zahra yang dulu menangis diam-diam di dalam kamar setelah dimaki oleh ibu mertuanya. Ia bukan lagi istri yang sabar menunggu suaminya pulang, meskipun tahu pria itu menghabiskan waktu dengan wanita lain. Sekarang, ia adalah Az-Zahra yang tidak akan membiarkan siapapun menginjak harga dirinya lagi. Fathir mungkin berpikir masih ada kesempatan. Tapi Az-Zahra tahu, dunia mereka sekarang sudah berbeda. Dan ia tidak ingin kembali ke masa lalu yang penuh luka. "Fathir," Az-Zahra akhirnya berbicara, "kalau kau ingin aku memaafkanmu,
Aku bisa melakukannya. Tapi kalau kau berharap aku kembali kepadamu, kau salah besar. Fathir tersentak. Matanya menatap Az-Zahra, mencari kebohongan di dalamnya. Tapi yang ia temukan hanyalah keteguhan hati. Az-Zahra benar-benar tidak ingin kembali. Hatinya sudah tertutup untuk pria ini. Dan itu lebih menyakitkan daripada penolakan apapun yang pernah Fathir terima dalam hidupnya. Fathir meremas jemarinya yang bertumpu di atas meja. Dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menekan begitu kuat. Ia mengira, jika ia mengakui kesalahannya dan meminta maaf, maka Az-Zahra akan sedikit melunak. Namun yang ia temukan hanyalah ketegasan. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, bukan tangisan penuh luka, tapi keteguhan yang mengisyaratkan bahwa Az-Zahra benar-benar telah menutup pintunya untuknya. Kau tidak pernah berpikir untuk memberi aku kesempatan kedua? Suara Fathir lirih, nyaris seperti bisikan. Az-Zahra menatapnya lama sebelum akhirnya tersenyum tipis. Senyum yang bukan kebahagiaan, tapi kepedihan yang sudah melebur menjadi ketegaran. Kesempatan kedua? Ulangnya, seolah mengecap kata itu di lidahnya. Fathir mengangguk, penuh harap. Meskipun di dalam hatinya ia sadar, jawabannya mungkin tak akan sesuai keinginannya. Az-Zahra menarik napas, menatap keluar jendela sejenak, sebelum kembali memandang pria di hadapannya. Dulu, aku memberimu begitu banyak kesempatan, Fathir, katanya pelan. Saat ibumu memperlakukanku seperti pembantu, aku bertahan karena kupikir kau akan membelaku. Fathir terdiam. Ia tahu betul itu benar. Saat kau mulai berubah, saat kau semakin jarang pulang, aku tetap menunggumu di rumah, berharap kau hanya lelah, berharap kau akan kembali seperti dulu. Fathir menggigit bibirnya, menundukkan kepala. Saat aku mulai mencium aroma wanita lain darimu, aku masih diam. Masih berharap kau hanya tersesat, dan aku akan tetap ada saat kau ingin pulang. Mata Fathir memanas. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini akan berakhir. Tapi pada akhirnya, kau memilih Rina. Kau mengusirku dari rumah yang kubangun bersamamu. Kau membiarkan ibumu menghinaku saat aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Az-Zahra mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menatap Fathir langsung. Jadi, sekarang kau datang dan bertanya apakah aku bisa memberimu kesempatan kedua? Fathir menahan napas. Az-Zahra kembali menyandarkan punggungnya ke kursi, tersenyum kecil. Kesempatan itu sudah habis, Fathir. Fathir merasa dadanya makin berat. Ia ingin berdebat, ingin mengatakan bahwa ia menyesal, bahwa ia akan memperbaiki segalanya. Tapi ia tahu, ada hal-hal dalam hidup yang tak bisa diperbaiki. Dan hubungan mereka adalah salah satunya. Ia menatap Az-Zahra, lalu bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar, "Apa kau sudah bahagia sekarang?" Az-Zahra mengangkat alisnya, seolah pertanyaan itu bukan hal yang penting. "Apa kau pikir aku tidak bisa bahagia tanpa dirimu?" Ia balik bertanya. Fathir menggeleng cepat. "Bukan begitu." Az-Zahra tertawa kecil. "Aku baik-baik saja, Fathir. Lebih baik daripada saat bersamamu." Jawaban itu menghancurkan sisa harapan yang masih Fathir genggam. Dan ia tahu, ini saatnya ia menghadapi kenyataan bahwa Az-Zahra benar-benar sudah pergi, dan ialah yang membiarkannya pergi. Fathir masih duduk di tempatnya, merasakan sesuatu yang kosong di dalam dadanya. Suasana di kafe itu seakan memudar di sekelilingnya. Orang-orang yang berlalu lalang, denting gelas yang bersentuhan, suara barista yang menawarkan menu spesial hari ini, semuanya terdengar jauh. Yang ada hanya Az-Zahra, duduk di hadapannya, dengan tatapan yang begitu berbeda dari yang pernah ia kenal. Dulu, mata itu selalu menatapnya dengan cinta, dengan harapan. Sekarang, yang ia lihat hanyalah seorang wanita yang telah selesai dengannya. Az-Zahra menyesap minumannya dengan tenang.
Tidak ada kecanggungan di raut wajahnya. Tidak ada sisa-sisa perasaan yang masih menggantung. Sementara Fathir merasa dadanya semakin sesak. "Apa kau pernah?" Fathir menelan ludahnya, berusaha menata kata-kata yang ingin ia sampaikan. "Apa kau pernah merindukanku? Meskipun sedikit saja?" Az-Zahra terdiam sejenak. Ia bisa saja berbohong, mengatakan tidak pernah sama sekali. Tapi itu bukan sifatnya. Ia bukan wanita yang suka berpura-pura. "Ya," jawabnya akhirnya. "Dulu, sebelum aku menyadari bahwa merindukanmu hanya membuang waktuku." Fathir mengangkat wajahnya, menatap Az-Zahra dengan perasaan campur aduk. "Aku pernah merindukanmu, Fathir," lanjutnya. "Saat aku baru pergi dari rumah itu, aku masih terbiasa menyiapkan kopi untukmu di pagi hari, masih terbiasa mengingat apa yang kau suka dan tidak suka." Az-Zahra tersenyum kecil, tapi senyuman itu bukan senyum bahagia. "Tapi perlahan, aku menyadari satu hal," katanya, menatap Fathir dengan sorot mata yang begitu tajam. "Aku merindukanmu bukan karena aku masih mencintaimu, tapi karena aku terbiasa mengorbankan diriku untukmu." Fathir terdiam. Kata-kata itu menikamnya lebih dalam dari yang ia duga. "Aku merindukanmu bukan karena kau layak dirindukan," lanjut Az-Zahra, suaranya tetap tenang. "Tapi karena aku terlalu lama hidup dengan mengutamakan kebahagiaanmu, sampai aku lupa bahwa aku juga berhak bahagia." Fathir tidak tahu harus berkata apa. Dulu, ia tidak pernah melihat Az-Zahra sekuat ini. Yang ia tahu, Az-Zahra adalah wanita yang sabar, lembut, selalu mendahulukan orang lain. Tapi wanita di hadapannya saat ini adalah wanita yang berbeda. Wanita yang tidak akan pernah lagi memohon cinta darinya. Fathir menarik napas panjang, mencoba mengusir perasaan berat di dadanya. Seketika, pikirannya kembali ke rumah, ke Rina. Dulu, ia mengira hidupnya akan lebih mudah bersama wanita itu. Rina lebih muda, lebih ceria, lebih memanjakannya daripada Az-Zahra yang selalu sibuk mengurus rumah dan ibunya. Tapi ternyata, pernikahan mereka tidak seperti yang ia bayangkan. Rina bukan wanita yang sabar seperti Az-Zahra. Ia tidak tahan menghadapi ibunya yang mulai sakit-sakitan. Ia tidak bisa mengurus rumah seperti Az-Zahra dulu. Ia lebih sering mengeluh, lebih sering keluar rumah untuk bersenang-senang dengan teman-temannya. Dan yang lebih menyakitkan, sekarang, Rina mulai menunjukkan tanda-tanda bosan. Fathir merasa dunianya perlahan runtuh. Dulu, ia pikir Az-Zahra adalah beban dalam hidupnya. Sekarang, ia sadar, Az-Zahra adalah satu-satunya hal yang membuat hidupnya lebih baik. Dan ia telah melepaskannya untuk sesuatu yang ia kira lebih baik. Tapi ternyata tidak. Fathir mengusap wajahnya, merasa putus asa. "Apa kau tidak ingin memberiku satu kesempatan saja?" tanyanya pelan, nyaris berbisik. Az-Zahra menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. "Fathir," katanya, suaranya lembut tapi tegas. "Aku sudah selesai denganmu." Jawaban itu menghancurkan sisa harapan yang masih Fathir genggam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fathir menyesal. Benar-benar menyesal. Fathir menatap Az-Zahra dengan tatapan kosong. Kata-kata wanita itu menggema di kepalanya, memukul telak kesadarannya yang terlambat datang. "Aku sudah selesai denganmu." Ia ingin menolak, ingin mengatakan bahwa masih ada kesempatan, tapi ia tahu, tak ada lagi ruang baginya di hati Az-Zahra. Wanita itu telah menutup semua pintu untuknya. Mereka pernah menjadi suami istri, pernah berbagi hidup, berbagi impian. Namun kini, Az-Zahra bukan lagi wanita yang akan mengorbankan dirinya demi pernikahan yang tak bernilai. Sementara Fathir, ia hanya bisa menatap punggung Az-Zahra yang berdiri, merapikan tasnya, lalu bersiap pergi. "Kau akan pergi?" suara Fathir serak.
Matanya memohon. Az-Zahra mengangguk pelan. Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Fathir, aku sudah lama meninggalkan masa lalu kita. Tapi aku belum. Fathir ingin berkata lebih jauh. Tapi ia menahan dirinya. Apa gunanya? Semua sudah terlambat. Az-Zahra menghela napas panjang. Lalu tersenyum tipis. Aku harap kau bisa menjalani hidupmu dengan baik, Fathir. Tanpa menunggu jawaban, Az-Zahra melangkah pergi. Fathir hanya bisa menatap punggungnya yang semakin menjauh. Dulu, ia adalah pria yang berjalan menjauh dari Az-Zahra. Sekarang, ialah yang ditinggalkan. Dan tak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tak bisa ia dapatkan kembali. Saat Fathir pulang ke rumah malam itu, ia mendapati Rina duduk di ruang tamu dengan wajah kesal. "Kemana saja kau?" Suara Rina penuh tuduhan. "Aku meneleponmu berkali-kali." Fathir menatap istrinya tanpa ekspresi. Wanita yang dulu begitu ia inginkan, kini terasa seperti orang asing baginya. Ia tidak menjawab. Rina berdiri, menyilangkan tangan di dada. "Aku bosan, Fathir. Aku lelah mengurus ibumu yang sakit-sakitan. Aku masih muda. Aku tidak mau menghabiskan hidupku seperti ini." Fathir hanya tersenyum miris. Dulu, ia meninggalkan Az-Zahra karena merasa wanita itu membebaninya dengan tanggung jawab. Sekarang, Rina melakukan hal yang sama padanya. "Kau ingin pergi?" tanyanya pelan, tanpa emosi. Rina menatapnya tajam. "Ya, aku ingin pergi. Aku tak tahan dengan kehidupan ini. Aku ingin kebebasanku kembali." Fathir mengangguk pelan. "Baiklah." Rina terkejut. "Itu saja?" Fathir menatapnya dengan tatapan kosong. "Aku sudah kehilangan wanita yang benar-benar mencintaiku. Rina, kehilanganmu tidak akan mengubah apapun." Rina membeku. Ia tidak menyangka Fathir akan semudah itu melepaskannya. Tapi Fathir tahu, ini adalah hukum kehidupan. Apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Dulu, ia mengabaikan Az-Zahra, mengkhianatinya, dan membuangnya begitu saja. Sekarang, ia merasakan hal yang sama. Dan ini adalah harga yang harus ia bayar. Di sisi lain kota, Az-Zahra duduk di sebuah taman, menatap langit sore yang mulai menggelap. Ia mengingat pertemuannya dengan Fathir tadi. Tidak ada lagi amarah di hatinya. Tidak ada lagi kepedihan. Yang tersisa hanyalah ketenangan, karena ia tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia telah memilih dirinya sendiri. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. "Aku sudah di dekat taman. Mau makan malam bersamaku?" Az-Zahra tersenyum, lalu mengetik balasan singkat. "Tentu. Aku segera ke sana." Ia berdiri, melangkah ringan. Hari ini, ia tidak hanya mengucapkan selamat tinggal pada Fathir. Ia juga mengucapkan selamat tinggal pada masa lalunya. Dan kini, ia siap untuk menjalani hidup yang baru, tanpa penyesalan, tanpa melihat ke belakang. Terima kasih telah menonton kisah ini hingga akhir. Jika kamu suka dengan cerita-cerita penuh emosi, konflik mendalam, dan ending yang memuaskan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru. Dukung terus dengan like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.